Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reder Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 125. Cerita dimulai. Terlihat Wonwi dan juga para tetua langsung mengadakan sebuah pertemuan untuk membahas rencana kultus ke depannya dan juga pengobatan yang dilakukan oleh Rionha. Di saat itu mereka melakukan pertemuan pada sebuah markas rahasia yang berada pada wilayah Guangxi. Ketika mendengar Wonwi yang bertanya bagaimana kondisi Rionha, Yang Jeong berkata, para anggota kultus yang sangat ahli di dalam pengobatan mengatakan kalau mereka sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa dengan racun yang berada di otaknya. Bahkan sampai saat ini dia sama sekali belum bisa sadarkan diri karena itu adalah racun yang benar-benar begitu kuat. Saat ini hal terbaik yang bisa mereka lakukan hanyalah melindungi otaknya dengan menggunakan energi inti sembari memastikan kondisinya tidak memburuk. Dan juga mereka mengatakan kalau mereka harus membutuhkan obat-obatan yang paling mujarab untuk menyembuhkan nona muda. Sebelumnya kami sudah berusaha membuat Gujayang untuk membuka mulut dengan meningkatkan metode penyiksaan, namun tetap saja dia sama sekali tidak mau berbicara. Mendengar itu, Wonwi bergumam, sebenarnya aku pernah berpikir untuk menggunakan mata ilusiku agar ia membuka mulut. Bahkan aku berpikir kalau itu akan berhasil seperti yang aku lakukan kepada Muak. Akan tetapi tampaknya hal itu tidak akan berhasil kepada seseorang yang dantiannya telah rusak. Saat mendengar Wonwi yang menanyakan apakah mereka sudah menemukan sang tabib agung, Yang Jeong berkata, saat ini kami sudah mengirim seseorang ke Zhangjiang, tepat di mana terakhir kali sang tabib terlihat. Aku berharap kalau kita akan bisa menemukannya dengan secepat mungkin demi kesembuhan nona muda. Mendengar laporannya, Wonwi bergumam, sang tabib agung seharusnya dia akan bisa menyembuhkan nona muda tanpa harus menunggu Gujayang yang mengatakan obat penawarnya. Namun hal ini sangatlah buruk karena perjalanan menuju wilayah Zhangjiang akan membutuhkan waktu selama 1 bulan. Saat ini yang aku perhatikan, Supreme kedua dan juga Supreme keempat begitu khawatir kepada nona muda. Hal itu dikarenakan karena dia adalah seorang kandidat yang sebelumnya mereka dukung dan juga seorang keturunan Blood Demon terdahulu. Pada sisi yang lain, Jang Ryong berkata, meskipun sangat disayangkan, akan tetapi kita sama sekali tidak memiliki banyak waktu untuk meratapi kondisi nona muda. Jadi akan lebih baik kalau kita harus beralih kepada situasi yang lebih mendesak. Saat ini pasukan musuh bisa melewati jarak itu hanya dalam waktu setengah hari. Jadi kita harus menyiapkan beberapa tindakan untuk mengantisipasi masalah ini. Mendengar itu, terlihat Galma dan juga Sang Evil langsung menyipitkan kedua matanya karena mereka merasa tidak nyaman dengan apa yang dikatakan oleh Blusta pertama. Mungkin Jang Ryong bersikap seperti itu karena dia bukanlah pendukung Rionha, sehingga ia sama sekali tidak peduli dengan kondisinya saat ini. Sang Evil berkata, saat ini aku sudah berencana untuk mengulur waktu dengan bernegosiasi dengan para tawanan. Jadi apa lagi yang harus kita lakukan? Sambil tersenyum, Jang Ryong berkata, kita sama sekali tidak pernah mendapatkan sebuah pesan dari aliansi Murim untuk menyetujui negosiasinya. Jadi apakah benar kalau kita dapat melanjutkan negosiasi itu? Sekarang aku bertanya kepada kalian, apakah kalian yakin kalau rencana yang disusun oleh Blood Demon akan berhasil? Terlihat Sang Evil langsung menghempaskan salah satu dari tangannya ke atas meja sembari mengucapkan sumpah serapah kepada Jang Ryong. Di saat itu ia sangat ingin menghajarnya karena dia sudah meremehkan dengan apa yang direncanakan oleh Wonwi. Setelah meminta kepada masternya untuk tenang, Wonwi berkata, aku yakin kalau dia sudah pasti memiliki sebuah alasan. Jadi katakan kepadaku apa alasanmu sampai-sampai kau berpikir kalau rencananya akan gagal. Sambil meletakkan beberapa gulungan ke atas meja, Jang Ryong berkata, sebelumnya aku sudah menanamkan para mata-mata di cabang aliansi Murim selama bertahun-tahun. Saat ini aku sangat percaya diri kalau aku adalah orang yang terbaik di dalam mengumpulkan berbagai macam informasi. Setelah memberikan semua laporan yang ia dapatkan, Jang Ryong kembali berkata, seperti yang kalian lihat, aliansi Murim telah berencana untuk melancarkan perang ini melawan kita, meskipun mereka harus menentang opini publik. Saat ini semua cabang yang dimiliki oleh aliansi Murim telah bergerak menuju ke arah sini, tetapi tidak ada satupun dari laporannya yang mengatakan tentang negosiasi. Ini bukanlah sesuatu yang akan bisa dianggap enteng. Jika ini memang benar, maka kalian akan bisa memahami bagaimana aku menentang rencana ini sejak dari awal.
Pada sisi yang lain, Do Jang Ho berkata, apakah mungkin kalau mereka memang dengan sengaja mengacaukan informasi ini? Tetapi jika dipikir lagi, hal ini sama sekali tidak mungkin. Jika aku berada pada posisi mereka dengan tujuan untuk melakukan penyerangan, maka aku akan membocorkan informasi dengan mengatakan kalau kita ingin bernegosiasi. Kemudian ketika kita sudah berada pada wilayah musuh, maka kita akan langsung melakukan penyerangan secara mendadak. Jang Ryong berkata, apa yang kau katakan memanglah benar. Dengan kata lain, hanya dalam waktu 1,5 hari kita akan berperang melawan pasukan aliansi Murim dari 4 cabang sekaligus, yang bahkan jumlah mereka sekitar 18.000 pasukan. Mendengar itu, Won Wei bergumam, jumlah pasukan mereka sama sekali tidak bisa dianggap enteng karena jumlahnya hampir 2 kali lipat kekuatan pasukan Kultus Blood. Meskipun kita memiliki Supreme pertama yang sudah melewati batasannya dan juga kekuatanku yang hampir mendekatinya, namun tetap saja ada begitu banyak variabel yang sangat besar. Ketika mendengar Dan Wigang yang bertanya apakah ia memiliki sebuah rencana, Jang Ryong berkata, menurutku solusinya begitu mudah, yaitu dengan menggunakan sebuah taktik yang biasanya sudah kita pakai sejak dari dulu. Kita harus menghabisi semua tawanan yang menolak untuk menyerah dan bergabung bersama kutus kita. Kemudian sebelum pasukan aliansi Murim telah tiba ke tempat ini, kita harus menyebar dan juga memindahkan kutus ini kepada sebuah tempat yang lebih aman. Saat ini kesenjangan di antara kita dan juga aliansi Murim sangatlah besar, sehingga akan terasa begitu sulit untuk melawan pasukan aliansi Murim. Apabila kita berkumpul pada satu tempat secara sembarangan seperti yang kita lakukan saat ini, maka hal itu hanya akan memancing pertempuran. Jika kita tidak memiliki sebuah solusi yang jelas, mau tidak mau kita harus melakukannya demi kebaikan kultus ini. Won Wei bergumam, aku tidak bisa menyangkalnya. Aku tahu meskipun kita mengumpulkan semua pasukan kita di tempat ini, tetapi tetap saja kalau kita masih kekurangan jumlah pasukan sebanyak 16.000 orang. Meskipun kita adalah kelompok terbesar setelah pasukan Firlistar, namun tetap saja kalau kita masih tidak sebanding dengan pasukan aliansi Murim. Bahkan yang aku perhatikan, para tetua mereka sama sekali tidak menentang dengan apa yang dikatakan oleh Jang Ryong karena itu adalah sesuatu yang masuk akal. Lagi pula sebuah metode yang aku gunakan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Kultus Blood. Sambil tersenyum, Jang Ryong kembali berkata, saat ini Blood Demon masih muda dan juga kurang pengalaman jika dibandingkan dengan kita. Jadi sudah sewajarnya kalau dia sudah melakukan kesalahan. Namun kau adalah Blood Demon yang merupakan pemimpin kultus. Jadi setiap keputusan dari dirimu akan menentukan takdirnya anggota kultus yang jumlahnya begitu banyak. Aku berharap kalau dirimu tidak menghancurkan usaha kita yang sudah kita bangun selama 20 tahun ini menjadi sia-sia hanya karena keras kepalamu. Dan juga aku berharap kalau dirimu akan bisa memimpin kami dengan bijaksana. Akan tetapi Jang Ryong sangatlah terkejut ketika mendengar Won Wei yang mengatakan kalau dia akan melanjutkan negosiasinya. Lalu ia berkata, Blood Demon, apa yang akan kau lakukan jika peperangan yang sangat besar akan terjadi kepada kita? Lantas apakah kau akan bisa untuk bertanggung jawab atas semua itu? Menanggapi pertanyaannya dengan santainya, Won Wei berkata, Bloodstar pertama, apakah kau ingin bertaruh kepadaku? Jika negosiasi yang aku lakukan telah gagal, maka aku akan mengabulkan apa saja yang benar-benar kau inginkan. Mendengar itu, Jang Ryong bergumam, apa sebenarnya yang direncanakan oleh orang ini sampai-sampai ia ingin melakukan pertaruhan? Tetapi aku berpikir kalau ini adalah kesempatan yang tidak akan datang untuk yang kedua kalinya. Lalu Jang Ryong berkata, Blood Demon, jika dirimu sangat percaya diri, maka aku hanya bisa patuh kepadamu. Kemudian sambil tersenyum, Won Wei kembali berkata, tetapi dengarkan aku baik-baik, jika negosiasi yang aku lakukan telah berhasil, maka kau harus mengabulkan keinginanku. Bloodstar pertama, kau harus meminta maaf secara resmi di hadapan semua orang atas tindakan yang kau lakukan kepada Noh Sunggu pada upacara pengangkatan. Dan juga kau harus memberikan kepadanya sepertiga kekayaan yang sudah kau dapatkan dari Asosiasi Pedagang Bunga Bulan. Terlihat Jang Ryong langsung terdiam, wajahnya memucat ketika mendengar Won Wei yang mengetahui rahasianya. Ia bertanya-tanya bagaimana bisa ia mengetahui rahasia itu yang sudah ia simpan dengan begitu rapat. Tepat di belakangnya, terlihat Noh sungguh sangatlah terkejut saat mengetahui kalau Won Wei langsung membahas masalah itu di hadapan para tetua. Meskipun sebelumnya Won Wei sudah berjanji kalau dia akan membersihkan nama baiknya, akan tetapi ia sama sekali tidak menyangka kalau Won Wei akan melakukannya dengan secepat ini. Kemudian Won Wei kembali berkata, bahkan bukan hanya itu saja, kau harus bertanggung jawab karena dirimu telah menggunakan informasi palsu untuk memancing pedang bulan kejahatan yang merupakan salah satu dari 4 evil. Dan hasilnya kau telah berhasil membuat Rionha dan juga para tetua dalam kondisi yang sangat berbahaya.
Dan di dalam pertarungan itu, Samajak mengatakan kalau dia telah bertemu dengan Yehyang dan juga anak buahnya. Dia menyebut seseorang yang bernama Jang Ryong telah berbicara kepadanya untuk memberikan informasi tentang keberadaan pasukan kami. Jang Ryong, alasanku tidak melakukannya sekarang karena kita dalam kondisi yang bertarung. Meskipun aku sama sekali tidak meminta kesetiaanmu kepadaku, akan tetapi setidaknya kau harus memikirkan bagaimana sopan santunmu. Di saat itu, Won Wei ia telah memancarkan sebuah aura yang sangat mengerikan. Sampai-sampai hal itu langsung membuat Jang Ryong merasakan kalau dia akan mati apabila ia harus berhadapan dengan Won Wei di tempat itu. Jang Ryong berkata, "Blood Demon, aku minta maaf kalau aku sudah kelewatan. Tetapi aku hanya khawatir dengan masa depan kultus kita." Namun belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja sesuatu yang sangat mengejutkan langsung terjadi di hadapannya. Di saat itu salah satu dari tangannya langsung terlempar begitu saja setelah terkena sebuah tebasan yang dilancarkan oleh Yehyang. Seketika itu juga Jang Ryong langsung berteriak kesakitan ketika menyadari kalau tangannya sudah tergeletak di atas tanah, dan itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa ia percaya. Sambil berteriak, Yehyang berkata, "Dasar bajingan, sudah pasti kau berpikir kalau aku adalah orang yang sangat bodoh. Bukankah sudah aku bilang kalau dirimu harus melaporkan kepadaku segala sesuatu yang kau lakukan? Tetapi bagaimana mungkin aku baru tahu kalau dirimu sudah memanipulasi pedang bulan kejahatan?" Setelah memotong tangan bawahannya sambil memberi hormat, Yehyang berkata, "Blood Demon, aku minta maaf karena aku sudah mengeluarkan bilah pedangku di hadapanmu. Akan tetapi aku sama sekali tidak bisa mengabaikan sebuah fakta jika ada seseorang yang berasal dari bawahanku tidak mementingkan sebuah hierarki di kultus kita. Jika dirimu ingin mempertimbangkan sebuah tanggung jawab dari kesalahannya, maka kau juga boleh memberikan hukuman itu kepadaku." Mendengar itu, Won Wei bergumam, "Jujur saja aku bahkan tidak memikirkan untuk memotong tangan Jang Ryong. Tetapi itu adalah sebuah tindakan yang memang pantas dilakukan oleh seseorang yang berencana untuk memimpin sebuah sekte." Kemudian Won Wei berkata, "Aku sudah memutuskan kalau aku akan melanjutkan negosiasi bersama aliansi Murim. Jadi untuk saat ini kalian harus fokus kepada para tahanan yang sudah kita persiapkan sebagai sebuah alat negosiasi." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung pergi meninggalkan ruangannya yang diiringi oleh para tetua yang lainnya. Dan di saat yang bersamaan, Yehyang berkata, "Dasar bodoh, apakah kau sudah kehilangan akal sehat? Apakah kau sadar kalau ini adalah tindakan yang biasanya dilakukan oleh Bluestar ke-6 dan itu ada sesuatu yang benar-benar sangat bodoh? Apakah mungkin kalau dirimu ingin menemui sebuah takdir yang seperti dialami oleh wanita itu? Jika dirimu menginginkannya, maka aku akan melakukannya sekarang juga. Namun kau harus berterima kasih kepadaku karena aku saat ini masih berusaha untuk mengampuni nyawamu. Jadi mulai dari sekarang kau harus menjaga dirimu sendiri meskipun kau telah diburu oleh pedang bulan kejahatan." Pada sisi yang lain, ketika mendengar Sodam yang mengatakan kalau Yehyang memang sangat bagus untuk menjaga ketertiban, Won Wei berkata, "Dia adalah orang yang sangat tegas dan juga berani. Oleh sebab itu aku berpikir kalau aku harus memberinya sebuah posisi yang sangat cocok kepada dirinya." Namun mereka semua langsung menghentikan langkah kakinya ketika melihat seseorang yang berlari ke arah mereka. Dengan nafas yang tersengal-sengal, orang itu berkata, "Blood Demon, kami telah menerima jawabannya. Dia mengatakan apapun yang terjadi kalau dia akan membayar hutangnya." Mendengar laporan itu, terlihat Won Wei langsung tersenyum sembari mengatakan kalau mereka harus memperlakukan orang itu dengan sebaik mungkin. Beberapa saat kemudian, ketika hari sudah semakin malam, terlihat seseorang yang menggunakan sebuah pakaian yang serba hitam telah berusaha untuk memasuki wilayah kultusbu secara hati-hati. Ia bergerak dengan begitu lincah untuk menyelinap di antara bayang-bayang, sehingga para penjaga sama sekali tidak bisa menyadari pergerakannya dan juga kehadirannya. Tidak lama kemudian, ia pun telah sampai pada sebuah gudang yang merupakan tempat tahanan para pasukan cabang aliansi Murim yang sebelumnya telah dibawa oleh Won Wei. Setelah menemukan Jaso yang merupakan sang pemimpin dari pasukan cabang, orang itu langsung membangunkannya dengan memanggil namanya secara hati-hati. Ketika mendengar Jaso yang bertanya apakah dia adalah seseorang yang dikirim oleh aliansi, orang itu langsung meminta kepada Jaso untuk mengecilkan suaranya. Orang itu berkata, "Saat ini aliansi mereka sama sekali tidak berniat untuk melakukan negosiasi bersama Kultus Blood. Tetapi kami tertahan karena Anda dan juga para anggota yang lainnya telah disandra di tempat ini." Lalu sambil menyerahkan sekantung racun, orang itu langsung meminta kepada Jaso untuk membagikan racun itu kepada para pasukan yang lainnya. Setelah menerima sekantung racun, ia pun meminta kepada orang itu untuk menjaga keluarganya ketika ia sudah mati.
Dengan tatapan mata yang penuh percaya diri, orang itu mengatakan bahwa ahli siasat sudah berjanji untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah ia rencanakan. Kemudian Jaso langsung membangunkan semua orang yang berada di tempat itu secara hati-hati. Lalu ia berkata, "Kalian semua dengarkan aku baik-baik. Untuk menghancurkan kultus Blood yang merupakan musuh alami bagi aliansi, maka kita semua harus bersedia untuk mati. Hal ini kita lakukan untuk kedamaian dan juga keamanan bagi aliansi Murim. Jadi mau tidak mau kita harus berkorban sekarang juga." Terlihat mereka semua begitu sedih karena mereka harus dikorbankan demi kebaikan aliansi Murim, meskipun yang sebenarnya mereka sama sekali tidak ingin melakukannya. Dengan berat hati, mereka semua langsung memakan racun itu secara bersamaan, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang masih hidup di dalam sana. Setelah memastikan kematian mereka sambil berlari meninggalkan tempat itu, orang itu bergumam, "Kami akan memastikan pengorbanan yang kalian lakukan sama sekali tidak akan sia-sia. Kami bersumpah kalau kami akan menumpahkan darah kultus Blood untuk menenangkan jiwa kalian." Tidak lama kemudian, setelah kepergian penyusup aliansi Murim, Wonwi langsung melepaskan kekuatan mata ilusi yang ia gunakan kepada penyusup itu. Dan di saat yang bersamaan, para tahanan langsung bertanya-tanya apakah benar kalau aliansi sudah membuang mereka semua. Wonwi bergumam, "Sudah kuduga kalau mereka akan mengorbankan para tahanan dan juga mengabaikan negosiasinya. Dengan kematian para tahanan, maka mereka akan memiliki sebuah alasan untuk melakukan penyerangan terhadap kultus Blood." Kemudian Wonwi berkata, "Sekarang kalian sudah mendengar dengan jelas kalau sebentar lagi aliansi akan sampai ke tempat ini. Tetapi mereka datang bukan bertujuan untuk menyelamatkan kalian semua. Mereka datang ke tempat ini hanya untuk menghancurkan kultus Blood. Asal kalian tahu, kalian tidak lebih hanyalah sebuah penghalang bagi pergerakan aliansi. Jadi mereka mengirimkan racun ini agar kalian bisa melakukan bunuh diri yang disematkan sebagai pengorbanan kepada aliansi Murim. Tetapi aku meminta kalian tidak perlu untuk memakan racun ini. Selama kalian masih hidup, maka mereka sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui negosiasinya." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.